Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandangan dengan panggilan itu. Hendaknya kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terima kasih Bapa. Hari ini kami letakkan, kami tahu bahwa firman-Mu pada hari ini mengenai tentang menginjak kuasa roh jahat. Kami serahkan, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini, dan pakai kami sebagai alat-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, penguasa-penguasa roh, dukun, santet, kutuk, roh jahat, roh kegelapan, roh bunuh diri, roh perampokan, roh-roh yang tidak benar, roh-roh gentayangan, putus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, buang ke tengah lautan lepas yang paling dalam, dan tidak bisa ditemui manusia lagi. Kami yakin bahwa kuasa Allah bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu, terlebih urapi lidah bibir hamba-Mu, dan terlebih juga setiap tayangan film yang sudah ditayangkan
akan merasuk dalam hidup kami dan merasuk dalam tubuh roh jiwa kami sampai pada firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami mendapat kemenangan. Kemenangan dari Allah, karena kami tahu Engkaulah sumber keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi kita akan menyaksikan filmnya lebih dahulu. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace, according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini hanya sangat jelas sekali mengenai tentang dunia roh, saudara. Bagaimana roh Allah itu bekerja di tengah-tengah kita saat roh itu membuat ulah di tengah-tengah kita. Saudara, tema hari ini adalah mengenai tentang menginjak kuasa roh jahat. Tentu saudara akan membayangkan setan itu menakutkan, seperti gambar ini. Itu secara roh. Tapi kalau secara kasat mata tidak kelihatan, saudara. Dan serang apa saja yang iblis lakukan terhadap hidup manusia. Karena manusia itu tidak lepas dari godaan dan cobaan, tantangan hidup. Karena di sanalah kita akan mendapat kemenangan. Selama kita tidak ada pertumbuhan di dalam iman,
karena tidak ada persoalan, godaan, cobaan, maka kita tidak akan jadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anak yang pemberani, tapi kita akan menjadi anak-anak yang gampangan, yang mudah kebawa, mudah keseret, dan juga mudah patah semangat. Nah, ini yang berbahaya. Mari kita akan mempelajari, saudara. Saya mohon dengan sangat, ya saudara, ya. Kita harus memakai pementerian dahulu karena kita masuk dunia roh, ya. Saya mohon dengan segera lakukan beberapa orang supaya segera kita dengan perminyakan. Mengapa kita dengan perminyakan? Karena minyak itu hanya pelantara. Mengapa kita memakai perminyakan? Karena perminyakan itu kita doakan dengan berpuasa, dan minyak itu tidak sakti, tapi dengan imanmu, maka penguasa roh yang kita bicarakan ini tidak akan menempel dalam diri kita atau keluarga kita. Amin. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita, saudara. Saya akan terangkan sedikit, saudara, sebab kita di dalam dunia ini kita tidak lepas dari untuk saling menasihati. Kenapa? Kita ini, kalau kita merasa tidak ada sukacita, kita akan seperti di dalam penjara. Ya, contoh, ini contoh saya. Saya memang anak nomor 1, saudara, tapi saya melakukan tugas di rumah tangga itu sudah saya lakukan. Jadi saya bebas untuk masuk di dalam pelayanan. Karena waktu itu saya menjadi guru sekolah minggu. Tapi di dalam perjalanan guru sekolah minggu itu hambatannya banyak. Baik itu dari teman, baik itu dari murid-murid sendiri. Karena kalau anak kecil kan nakal saya. Kalau nakal kita tidak bisa cubit dia atau bentak dia. Tapi kita harus pakai cara supaya kita ini betul-betul mau belajar rendah hati, lemah lembut dan sabar. Seperti di dalam kitab Efesus 4, 1-16 ini sangat jelas bahwa kunci dari keberhasilan hidup kita itu kita harus memiliki rendah hati, lemah lembut, sabar, dan punya kasih dari Allah. Kalau enggak, mungkin kita tidak bisa. Saya sudah lakukan itu. Dengan seiringnya waktu, karena saya juga orang bilang karena saya lagi belajar untuk mencintai Tuhan dengan pelayanan, jadi apapun yang saya lakukan itu menurut saya itu sudah baik gitu. Jadi saya sering melakukan bersih-bersih gereja, terus menata bangku, dan kita doa. Jadi tidak asal menata bangku, kita doa. Setiap bangku saya doa, Tuhan cucikan bangku ini karena kuasa-Mu lebih besar. Tuhan cucikan bangku. Suatu saat di tengah-tengah saya mendoakan itu, ada terlintas di dalam pikiran saya, mengapa kamu tidak doa kalau sakit disembuhkan? Mengapa kamu tidak doa penguasa kegelapan itu dihancurkan ketika masuk di tempat ini? Oh iya gitu. Akhirnya saya doa dengan nama Tuhan Yesus, sucikanlah bangku ini dengan kuasa darah-Mu sehingga Tuhan jauhkan dari roh malas. Tiba-tiba gitu aja saya. Jauhkan dari roh ngantuk. Kalau satu lagi bangku, kalau sakit Tuhan sembuhkan. Dan saya percaya setiap doa, kalau itu kehendak Tuhan, pasti ada kuasa. Benar nggak? Demikian juga ketika saya melihat ada seorang yang main gitar. Kalau dia itu berhenti, selalu dia ngantuk. Dan di tempat duduk itulah dia selalu tidak pernah berubah. Saat saya membenahinya, karena dia miring, saya doain. Terus Tuhan suruh kembali. Jadi saya itu jalan, sudah mau ke pintu luar, balik. Ada satu dorongan tuh balik, bukan kembali, enggak. Tapi ada satu dorongan kebalik. Begitu balik saya bingung, apa ya yang kurang ya gitu. Bunga sudah, karena saya juga suka menaruh bunga di tempat altar kalau Tuhan. Apa ya? Saya bingung juga. Tapi saat saya bingung cari apa gitu, terlintas di situ ada tempat duduknya yang main gitar. Anaknya masih muda sudah, tapi ngantuk aja. Akhirnya saya deketi dan saya duduk di situ. Pada saat saya duduk, ada sesuatu yang mengikat perut saya, seperti sesuatu yang mengikat dan susah untuk bangun. Akhirnya saya bingung apa ini yang terjadi. Begitu saya berdoa dan tutup mata, kalau saya tidak tahu itu, mungkin saya sudah terlelap tidur. Kenapa?
Karena orang yang datang main musik itu tadi, dia ini kalau malam tidak pernah tidur, dan dia WA-an, dan ngomongannya kotor-kotor. Sehingga ada penghuni yang mengikuti dia, namanya ular. Jadi dia ngikat perut saya tidak tahu. Jadi dengan posisi seperti itu saya juga bingung, kenapa saya kok tidak bisa bangun, padahal kaki saya nggak apa-apa. Akhirnya saya berdoa. Saya berdoa bukan saya ngusir roh, setan keluar. Saya nggak kelihatan setannya. Nggak boleh kelihatan gini lah enak, saya tak usir saya. Nggak kelihatan. Tapi sesuatu yang membuat saya tidak bisa keluar atau berdiri dari tempat itu. Dan rasa tidak nyaman itu tampak dalam hati ini. Jadi gelisah gitu saya. Akhirnya saya gini, Tuhan apa yang saya lakukan? Doa-doa tidak mempan sudah. Doa itu setan tidak bisa jalan. Jadi saya berjam-jam duduk di situ saya. Akhirnya saya berdoa, tidak bisa hanya nyanyi. Saya nyanyi karena saya hanya anak sekolah minggu yang saya hafal. Betul ya, saya nyanyi anak sekolah minggu. Saya bilang anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak bisa gitu terus sampai beberapa kali. Pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta, termasuk saya dalam hati saya. Termasuk saya Tuhan cinta. Beberapa kali berkumandang, dari podium itu keluar sinar yang besar seperti malaikat. Dan saat itu juga dia berkata pada kursi, saya bingung, keluar dan jangan ganggu anakku, gitu sudah. Saya bingung, memangnya ada apa di kursi ini? Saya tidak tahu, hanya sudah saya bangun, baru berdiri, ya ampun Tuhan, kok aneh kursi ini. Saya jadi pertanyaan besar, beberapa hari itu saya tidak bisa damai. Kenapa? Karena belum tahu jawabannya. Nah, dengan tidak tahu jawaban itu, saya tahu bahwa kita harus berusaha kesatuan roh. Kesatuan roh, ikatan damai sejahtera itu harus tampak terus, harus ada, tumbuh di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Harus ada damai sejahtera, jangan terpaksa, jangan juga memaksakan diri. Karena orang bekerja harus sukacita, orang melayani harus lebih sukacita. No, itu sih, upahmu besar di surga. Kalau kamu main-main, itu akan bahaya untuk kita. Sungguh, ya hanya kita berdoa, menyembah. Lalu, hamba Tuhan, ya, yang pendeta itu bilang, anak-anak semua mau kita berpuasa. Hari ini kita puasa 40 hari, gitu saya. Ya udah, saya ikuti puasa. Puasa kita 40 hari. Selama 40 hari itu saya itu belum terjawab itu ya, selama 40 hari itu akhirnya pada waktu hari di mana kita lagi doa penyembahan, sudah menyembah, memuji Tuhan, tidak ada sesuatu doa, cuma hanya menyembah waktu itu, menyembah dulu, menyembah bahasa roh. Lalu saya itu kan duduk, memang Tuhan izinkan saya duduk di dekatnya orang yang gitaran tuh. Duh, aku duduk di sini, waduh, aku lupa duduk, sudah bisa berdiri, itu pikiran saya. Saya berdoa, menyembah, muji Tuhan, menyembah. Saat saya menyembah, saudara, maka ada seorang hamba Tuhan yang berkata, karena saya waktu itu kan juga masih majelis, ya masih belum tahu bagaimana cara pelayanan. Keluar, lepas, aduh, orangnya, saya pikir geblok dulu, tak pikir itu ada yang jatuh, ternyata tim musiknya yang jatuh. Begitu jatuh, keluar ular, segala ular. Baru saya ingat, oh iya, waktu itu kan saya juga, kata Tuhan, tampak juga seperti ular keluar kamu gitu. Hanya saya bingung juga, kenapa ya orang kok bisa ketempelan ular. Dan saya berdoa, menyembah. Tuhan tidak izinkan kita terus langsung dijawab langsung doanya, tidak juga. Kita harus menunggu sudah. Doa, menyembah. Terus saya tidak bertanya, tidak bertele-tele, bertanya juga. Serahno sama Tuhan, menyembah, mengalir aja dengan seiringnya waktu. Akhirnya orang yang tim musik itu sudah tidak pernah tidur. Dia buka mata menyembah sampai menangis. Terus saya tanya sama dia, kamu kok sekarang berubah? Saya bilang itu. Puji nama Tuhan, aku bebas sekarang. Begitu saja. Loh kenapa? Selama ini aku mimpi diikat ular besar. Ya kan? Kalau kita paskan, itu seperti penglihatan saya, tapi enggak. Saya enggak bilang gitu, saya bilang,
Puji Tuhan. Sekarang apa kesaksian? Sekarang saya bebas. Saya merasa ada satu kehidupan yang baru dan begitu menuju ke masa depan. Lah memang kamu dulu enggak ke masa depan. Swiss. Dan terus apa sih? Nol. Kenapa? Mengecewakan. Kenapa? Gak tahu ya. Pokoknya semuanya bubrah Bapak. Kacau, menyimpang dia. Menyimpang ke dunia malam, pergi ke gereja, gitu saya. Dari besok, malam ini ke dunia malam, paginya minta ampun. Nanti kalau ada pelepasan juga gitu. Hari ini dia punya pelanggaran, ikut pelepasan. Terus gitu. Tuhan tidak ingin kita suam-suam kuku. Ingat, Tuhan tidak ingin kita suam-suam kuku. Kalau kamu layani sungguh-sungguh. Tuhan punya rencana. Nah, kita lewat saudara ya. Nah, kita nyanyi memuji Tuhan, kita sembah. Ingat, berusaha membela kesatuan roh dan damai sejahtera. Satu roh, satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung di dalam panggilannya. Apa itu? Apa itu? Panggilannya. Panggilan itu adalah di mana kamu duduk diam, melakukan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saya itu jadi guru sekolah minggu bukan karena kepandian saya untuk bicara. Saya tidak bisa bicara. Saya itu kalau ngomong sama anak-anak saja, kotekan kaki saudara, ngeredek, kotekan, tidak bisa ngomong. Tapi begitu Tuhan bekerja, saya akan begitu tenang untuk bicara. Ada satu yang namanya W, ya. Dia memang orangnya kan, orang tuanya lagi broken home yang mau ke arah perceraian gitu. Saya tidak tahu. Jadi dia bikin ulah. Kalau semua anak-anak tutup mata, dia buka. Kalau kita doa Tuhan, dia Tuhan, pokoknya heboh lah. Jadi saya ada rasa menjengkelkan anak ini. Tak pindahin di tempat lain, maunya gitu. Tapi ketika kita ingat satu roh, kita harus menyatukan iman anak ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu. Hikmat-Mu yang menyertai. Saya tidak tahu. Akhirnya sudah tak duduk di depan saja. Karena Tuhan kasih tahu, duduk di depan. Kamu jadi pemimpinnya. Loh, aku lah jadi bu gurunya. Tidak apa-apa. Sekali temu jadi bu guru. Ya. Nanti kalau ada yang nakal, marah ya pada dia yang nakal. Semua tidak ada yang nakal, dia tuh yang nakal. Heboh sendiri. Jadi diam semua tenang. Ya saya enak. Enak-enak saya ngomong. Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Dia lahir di Bethlehem. Disauri gitu saya. Jadi saya belum ngomong tuh, dia sudah ngomong. Berarti dia yang jadi gurunya. Terus saya bilang, ya sudah, tak apa-apa kali ini kamu yang jadi gurunya. Saya bilang itu. Bangga dia. Suatu ketika dia datang membawa HP. Jadi dia jadi pemimpin, dia duduk di depan, tapi dia main, tawa sendiri gitu. Lah, kan jadi heboh sudah. Akhirnya saya bilang, kamu cinta Tuhan? Ya. Mana HP-nya? Loh jangan, HP-nya disita lah. Ini udah ulang tahunku. Enggak nyita, disimpan dulu. Kan kamu cinta Tuhan toh, taruh HP-mu. Enggak mau. Itu sudah. Akhirnya suatu ketika anak ini pindah karena umurnya. Katanya pendeta saya, ini umur percuma kamu ngomong karena levelnya bukan ini 10 nih di 12. Saya tak pindah di tempat lain. Tapi dia megang HP, saya lupa sudah. HP dipegang terus. Saya tahu matanya merah kayak Dracula sudah. Mamanya dua pedung-pedung nangis. Ini dokter jadi periksa kemana-mana sampai di luar negeri katanya tidak ada penyakitnya, tapi kenapa anak saya kayak Dracula kan gitu, uratnya keluar semua. Akhirnya kita lagi doa tuh. Pada waktu kita doa anak ini rohnya keluar. Saya pikir ini apa ya? Kok ini kok keluar gitu loh? Apa dia mau mati? Keluar menghadap ke dalam pelataran Tuhan. Dan dia mengakui, Tuhan, aku berdosa kepadamu. Itu roh. Roh itu penurut dan dia mengaku. Suka mengaku. Aku berdosa padamu karena aku tidak pernah dengar firman-Mu dan tidak pernah lakukan. Yang aku lakukan adalah melihat HP. Ya sudah, apa yang dilakukan? Saya tahu, tapi Tuhan bertanya sama saya,
Yesus, apa yang kamu lakukan? Tujuh apa? Deket ono. Ya tak deketi. Begitu deketi, kita tumpang tangan, dia nangis, teriak-teriak. Kenapa? Karena aura di atas sudah seperti cacing keluar dari tubuhnya, dari kepalanya. Serut, banyak, ratusan atau ribuan, tidak tahu. Hanya sekejap hilang, kemudian matanya jadi tidak merah. Begitu amin, mama Yesus wenang saya mati, satu keluarga diselamatkan lewat anak ini. Tuhan baik, Tuhan baik. Jadi semua kejadian yang tidak menyenangkan, kalau kita mau meresponinya, Tuhan punya rencana. Jadi marilah kita lebih bersungguh-sungguh, karena ini waktu di mana Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kita. Amin. Kita tahu, kita masuk dalam firman Tuhan dulu ya saudara. Di dalam Mazmur 91 ayat 13. Di sini dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Jadi saudara, Mazmur 91 ayat 13 ini menerangkan tentang bagaimana jerat iblis itu menangkap hidup manusia seperti burung. Dia mengintai. Karena kamu melanggar, dia tahu. Dia akan cengkram hidupmu dan kamu tidak akan mengalami kebahagiaan. Tapi kan aku berhasil. Ada yang gitu saya. Aku lah berhasil, sekarang aku di luar negeri. Gitu saya bilang apa? Ya udah, karena kamu tidak percaya. Karena iblis itu seperti burung, saya. Dan lakukan kemanapun mengintai. Matanya itu kemana-mana. Ya tangkap anak Tuhan yang melanggar. Hati-hati. Karena kalau sudah kejerat, saudara, di sini kalau kita lihat di dalam ayat Mazmur 91, saudara, kita perhatikan baik-baik, kita bukan melompat ayat, tapi ini mengenai tentang dunia roh, saudara. Kalau jerat itu terus ada dalam hidupmu, saudara, dia akan makin membusuk seperti sapar yang busuk. Tahu sapar? Penyakit kusta yang busuk, yang bernanah. Saya tahu Ayub. Nah, mungkin saudara tidak bernanah, tapi nama saudara berbau busuk. Kenapa? Karena saudara melanggar. Ini waktunya. Kalau saudara tidak mau melangkah, sungguh-sungguh hidupmu itu saudara hanya sekedar sekejap. Ada seorang anak muda yang merasa tidak ada kekurangan apa-apa. Dia hanya renang sudah, mati sudah, meninggal. Padahal dia bilang apa? Wah, aku tidak akan mati. Nanti aku bertobat katanya. Begitu dia kram di dalam, tidak dapat pertolongan. Ingat, bahayanya ketika pelanggaran itu tiba, kronologi hidup kita dilihat sudah menjadi koma, iblis pasti tangkap. Jadi kita akan mengalami koma. Mari kita imani bahwa jalur Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara. Dunedesi oleh himak jasa. Aku akan menepati janji ini. Ketika kamu setia, kamu akan mengenal aku. Ketika kamu mengenal aku akan berkarya lagi. Ketika karya itu bekerja, aku akan pakai kamu lebih dahsyat lagi. Jadi penggenapan itu. Jangan kita menganggap manusia, makanya jangan berharap pada manusia, saudara ya. Kalau saya mengharap pada saya, mengharap pada si A, mengharap pada si B, saya akan kecewa. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna. Mari kita imani bahwa Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita. Dia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, dan dia berkata, kesetiaanku itu akan memagari kamu dengan perisai. Kesetiaanku itu akan memagari hidupmu. Sekalipun tembok-tembok yang menghalang-halangi di depanmu, aku akan hancurkan itu.
Jadi tidak terbatas kuasa Tuhan. Amin. Kita harus percaya. Enak lek ngomong, Ibu ya. Sing lakoni lho sama. Saya juga dengan saudara sama. Saya juga melakukan juga. Saya ngelakoni itu ya sorong, saudara, sengsara. Tapi ketika saya membaca firman dan saya mengimaninya, saya percaya hidup saya Tuhan tata. Berarti kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Saudara, jujur saya tidak bisa pandai bicara, saudara. Saya ada di tempat ini adalah anugerah. Saya bisa seperti ini juga karena anugerah. Kalau malam saya akan berusaha untuk buka itu khotbah saya bisa menangis. Bukan karena kagum gitu, enggak. Karena kita sadar bahwa hidup kita yang sementara ini Tuhan pakai kita. Amin. Tidakkah saudara rindu untuk dipakai oleh Tuhan? Wah, aku sudah tua ngantukan lagi loh. Tuhan tidak lihat ngantukmu loh, saudara. Tuhan lihat, adakah kamu setia padaku? Lakukan untuk menyenangkan hati Bapa. Aku tidak bisa ngomong apalagi. Bu Titik kan bisa ngomong, dunia roh aku loh, gak ngerti apa-apa. Tuhan tidak bilang kamu pinter lihat dunia roh, tidak. Tuhan melihat kesungguhan dan kesetiaan. Tuhan prinsip sampai di mana kamu setia padaku. Lah itu sekelama oleh hemata tupino. Karena aku berkata sungguh kepadamu, hidupmu yang sementara itu aku pakai sebagai alat kemuliaan nama Bapakku. Lebih itu sehingga, dan aku akan membangkitkan semangatmu supaya kamu berjalan di dalam masa depan bersama aku. Dan saudara percaya, kalau Tuhan sudah berjalan di masa depan dengan saudara, kamu akan berjalan di atas air. Kamu akan berjalan di dalam kegelapan. Kamu akan berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi aku menjagai kamu seperti biji mata Bapa. Itu janji Tuhan. Mari saudara, kita ingat bahwa langkah sebagai orang pilihan Allah itu selalu belajar untuk memahami hidup kita apa adanya. Karena kita banyak sekali, saudara, suatu kisah yang membuat kita ingat bahwa Simpson, saudara, Simpson, ya, dia anak Tuhan. Dia itu penakut aslinya, tapi karena dia diurapi oleh Allah dengan luar biasa, saudara, dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Saat dia berjalan di tengah perjalanan, dihadang oleh singa. Dan ingat, ada satu ayat mengatakan bahwa singa itu loh, dia merang itu seperti dia memerangi domba. Sangat kecil, tidak ada artinya. Padahal itu singa. Sesuatu yang dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa semua persoalanmu yang kelihatan besar itu di hadapan Tuhan itu kecil. Karena dia empunya kehidupan kita. Kita sadar bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu, mari kita sungguh-sungguh gitu, saudara. Jangan hanya sekedar kita, oh aku tahu ini pelepasan, oh aku tahu ini harus dibuang, oh ini aku. Jangan seperti itu, saudara. Itu adalah kewajiban. Yang penting hatimu. Lihat, gambar ini menunjukkan bahwa manusia itu selalu diikuti oleh kuasa-kuasa yang tidak baik. Dia akan memegang sarafmu, memegang semuanya supaya kamu tidak berkutik dan tidak bisa berjalan. Kamu harus bisa melewati. Saya ingat kaki saya yang bengkak, saudara. Udah biru-biru dua gitu. Setiap malam seperti ada rasa sesuatu yang nggak enak gitu. Jadi akhirnya saya ambil balsam yang panas sekali gitu. Saya pijat. Tapi pijatnya nggak gitu, pembalasan ben kempes gitu. Dengan darah Tuhan Yesus, maka kaki saya adalah milikmu. Dengan darah Tuhan Yesus, kemanapun kaki ini berada, saya mau melayani engkau. Terus saya pijati.
Dan saya nggak tahu apapun yang terjadi. Keluar bintik-bintiknya. Saya bingung, apa ya ini ya? Tapi setiap malam Tuhan suruh saya selalu berdoa. Akhirnya kaki ini kembali kecil dan sudah seperti biasa. Tapi bengkaknya yang di daerah pangkal kepala, mata kakinya itu masih kelihatan. Dan saya tahu ini adalah suatu proses. Ketika iblis mengikat saya supaya saya tidak melayani, ketika iblis mengganggu saya, baik itu perdukunan, baik itu penguasa roh apapun, bisa nyerang saudara, bisa. Makanya guna nama, ketika kamu hidup dengan tidak adil, aku yang akan ikut campur tangan. Contoh aja saudara, tidak usah kaki saya, contoh. Besok saya pengurapan di satu tempat, ya. Kemudian saya pelepasan di situ, karena saya harus 12 orang atau 30 orang lah. Kemudian saya kaget, tuh, kok saya ini ada di satu tempat, padahal saya ini belum tidur, perasaan saya gitu saja. Saya bingung, kenapa ya saya ada di sini ya? Kayak rasanya saya pernah di sini, tapi di mana gitu? Kayak lupa gitu saja. Nah, kalau kita bengong-bengong terus itu, saya akan terbawa. Dan saya tidak akan bisa bertemu dengan tubuh saya. Karena itu alam roh, ke bawah saja. Kita harus berdoa. Kita harus menyembah Tuhan. Sewaktu-waktu. Nyanyi, isai gitu. Saya nyanyi, memuji Tuhan. Keringat dengan keluar semua. Saya tidak tahu kenapa ya, kok jadi kayak gini gitu. Saya menyembah. Nggak enak saya. Di sini kayak ada sesuatu dingin-dingin gitu. Saya berdoa, saya berserah, saya nyanyi, puji Tuhan, menyembah terus, memuliakan nama Tuhan terus. Tak tahu berapa lama. Pokoknya saya merasakan tidak enak, saya nyanyi terus puji Tuhan. Saya baca firman nyanyi terus gitu. Nah, lama kemudian saya melihat ada pintu satu, besar sekali. Saya lihat dari atas sampai ke bawah. Ini apa ya? Saya mau lewat mana ini? Tidak ada jalan, gelap semua. Di sini tok terang. Hanya saya berdoa, Tuhan, apakah saya harus lewat sini gitu? Karena saya juga tidak tahu di tempat apa. Dibuka. Buka sendiri kan? Waktu masuk, kok aneh ya? Kok ada banyak jaring-jaring gitu? Tahu ya jaring itu? Kayak rumahnya laba-laba. Banyak sekali. Tapi enggak kayak putih gitu. Jadi hitam-hitam gitu. Jadi jaringnya hitam-hitam banyak sekali. Saya lihat kiri kanan, apa ini ya? Dan ini rumahnya siapa ya gitu. Saya itu, ini makin rapat. Tadinya cuma jarang, ini makin rapat seperti benang bundel itu. Terus fokus ke satu tempat dan ada kotak kecil gitu. Saya bingung, ini ada kotak. Dan kotak ini keluarnya jaring-jaring dari kotak ini. Kalau saya ceroboh, saya pegang, saya hilang, saya nggak ketemu dengan tubuh saya. Saya hanya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sembahan aku. Ada satu gerakan untuk menyembah. Sembahan aku, enak sudah dibilang gitu. Nah, ini saya sembah, muji Tuhan, terus menyembah, muji Tuhan. Tiba-tiba kota ini jadi mekar, wah, tapi darah semua. Saya bilang, kenapa ya ini kok ada darahnya ya? Ternyata kota itu dikasih makan, saya. Jadi kasih makanan-makanan, terus dipersembahkan, ya ada bunga, ada kemenyan, pokoknya disembah-sembah. Akhirnya saya gini, kalau gitu saya lakukan apa, Tuhan? Ini harus dibuang, ada Tuhan. Nah, terus kalau dibuang, ini jaringnya segini banyaknya, apa enggak bahaya, Tuhan? Itu dalam hati saya. Tapi Tuhan tuh tahu isi hati kita. Tuhan tuh tahu kecemasan kita. Tuhan tuh tahu khawatir kita. Tuhan tuh tahu ketakutan kita. Tahu pasti. Makanya Tuhan berkata, aku yang maju di depan, bukan kamu. Lega enggak sudah? Lega kan? Ya, lega. Ya udah, saya percaya itu. Sudah. Setelah
hilang. Jadi itu kotak aja hilang. Ya. Terus ada pintu lagi. Loh, kok ini pintu agak pendek gitu. Apa ini ya? Buka lagi, blak gitu. Tapi ini jalannya miring ya. Kalau tadi kan lurus, ini miring terus mutar ke sana, boleh jadi kayak berputar-putar gitu. Tapi tempatnya lain, berbeda, bukan berputar-putar tapi muter tapi lain, lokasinya lain terus putar. Tak berapa kali muternya saya tidak tahu. Saya tahu. Ketika saya berputar-putar itu Tuhan nunjukin sesuatu peta. Ini loh. Tuh, kok saya ada di batu. Saya ada di dalam batu. Lah kok aneh. Itu dalam hati saya. Loh, ternyata di dalam batu ini ada jalannya ya. Itu dunia roh. Oh, jadi ada sesuatu yang memberitahu. Terus saya harus bagaimana Tuhan? Saya ada rasa takut juga, tapi saya merasa dingin sekali kayak es. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tuhan hanya berkata, sembah aku terus. Itu saya. Pujiin aku terus. Nyanyi terus. Begitu nyanyi, dari atas tiba-tiba jatuh. Kayak rumpal jatuh. Pong. Itu hancur semua batu-batunya. Rata semua. Begitu rata ada jalan keluar. Tuh itu terang. Berarti saya harus jalan ke sana. Begitu saya jalan ke sana, saya lebih tenang. Dah lenyap. Ada lagi pintu itu seperti lorong gitu. Gua, tapi ada pintunya. Begitu saya dekat, buka lagi saya. Dan ternyata ini di bawah tanah. Lihat. Ternyata di situ ada penghuninya. Tak pikir itu ular. Ternyata bentuknya kembut. Jalannya geser, lintas sudah besar sekali, matanya merah. Saya juga tidak tahu siapa yang mau ditunjuk kayak gini. Baunya tidak enak, muntah mual rasanya, seperti mayat hidup. Itu senang. Tahanlah kamu, nyembah. Dengan kejadian saya dosa 3 hari tidak semakan. Baunya tidak enak. Udah nyembah. Akhirnya malaikat Tuhan cuma datang di depan itu dengan memakai pedang kebenaran. Hari ini juga mati kan, hilang. Terus besoknya saya baru datang. Saya bingung. Loh, lah ini kan pintu cinta masuk itu ya. Saya bilang langsung, apakah di sini ada kotak? Wah gitu orangnya, kok bisa tahu? Kamu gak pernah masuk kamarku dong, katanya gitu. Ya gak pernah, tapi Tuhan yang bilang, ya memang ada kotak. Kotak ini mau apa no? Ya dikasih makanan, katanya itu sakti. Gitu. Ya udah, keluarkan. Kalau Tuhan tidak berperang malam itu, saya tidak berani itu berkata keluarkan. Karena Tuhan sudah ada di depan. Tuhan sudah memenangkan semua peperangan ini. Langsung ditaruh di depan saya. Dan sekarang ayo kita jalan lagi, kita ngurapi lagi. Duh, loh ini kan yang tak lewati pintu berliku-liku. Loh, ini ada sesuatu juga. Orang juga bingung, kok tahu? Hidup semua sudah 3. Satunya juga gitu. Semuanya ada di hadapan saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau berkarya. Tuhan berkata, tanya ono orangnya, percaya enggak kamu? Kalau enggak, dia ikuti loh. Saya tanya, kok serem gitu ya? Iya. Kamu mau enggak ini dibuang? Ya. Tapi sama mamanya, istrinya dijawab, ojo dibuang, taruh dengan karung, telik no Budi tidak tahu. Itu saja. Jangan dibuang, katanya. Budi tidak tahu, simpenan di gudang. Itu saja. Tak percaya. Hanya disimpan semua saja. Begitu saya datang pelepasan, kan desa pengurapan dan pelepasan. Tuhan tegur. Selama 40 hari kamu tidak selesaikan, iblis sudah memakan sesuatu. Aku sedang jaga kau. Tak
panggil ini, tak panggil itu, katanya gitu saja. Saya juga tidak ngerti istrinya bicara gitu. Saya tahu pabriknya kobongan, anaknya juga tabrakan, pokoknya masalah terus beruntun. Akhirnya istrinya ingat, sudahlah pangalah kita, ayo datang ke Bu Titi lebih sakti. Nah itu sudah, Bu Titi lebih sakti katanya. Saya ini manusia biasa, Tuhan pakai saya, itu adalah kuasa anugerah. Saya terangkan pada istrinya, saya bukan dukun, saya adalah hamba Tuhan. Ketika saya mendapat itu, ada satu anugerah. Saya tidak pernah masuk dalam dunia roh, tapi Tuhan izinkan saya masuk dalam dunia roh. Percaya, Tuhan itu punya kuasa atas hidup kita. Jangan takut. Aku sih pasrah Bu, tapi suamiku tuh matos kok mantu katanya gitu. Buyung, Tuhan bilang, itulah dia percaya hal seperti itu. Terus saya harus berkata apa? Mengalir. Tuhan tidak pernah bilang, kamu gini-gini. Mengalir aja, biarin aja. Tanaki dia, biar dia melakukan itu dengan sendiri. Tapi saya tidak tega, namanya istri saya, tidak tega, doakan, puasai. Setelah tidak sampai 40 hari dia sudah datang, tubuhnya ada lemes dan bincang-bincang. Loh, kenapa kok bincang? Saya ditipu sama teman saya. Loh, kenapa kok sampai bincang? Karena saya ngelamun Bu, saya ditubruk Bu dari belakang. Siapa yang salah kalau gitu? Halo? Manusia apa Tuhan? Manusia. Bukan harus percaya dengan Bu Titi, bukan. Iblis itu ada jangka waktunya. Kalau sudah waktunya itu dipegang sama iblis, dia ambil, hantam kita, benar-benar. Dia tidak main-main juga. Apalagi ini akhir zaman. Jangan pernah main-main. Kalau sudah dihantam gitu, kita mulai dari bawah lagi. Mulai dari bawah, paling bawah. Sedangkan umur saudara sudah lama. Berapa? 60, 70. Mungkin paling mentok 56. Mau turun ke bawah, naik lagi, cukup tak saudara waktu saudara untuk menyempurnakan diri saudara? Cukup? Halo? Cukup enggak? Nah, cukup. Kalau orang sekolah itu sudah terlambat umurnya. Mari kita sadar bahwa Tuhan itu memberikan peluang pada kita, bonus, hak kesulungan, hak masa depan, hak berkat, hak anugerah, hak pemulihan, hak kesembuhan, hak mujizat. Itu diberikan pada orang-orang pilihannya. Tapi kapan? Bisa bilang gitu saja. Kalau saya bilang kapan, itulah saya. Kalau saya sudah kapan, Tuhan hanya diam dan pasti Tuhan menangis. Kapan saya mengalami bahagia? Kapan saya harus begini? Kapan? Makanya saya tinggalkan pelayanan saya ya, Om Tante, maafkan saya mau kerja. Tapi saya tidak lepas, saudara. Selalu berdoa untuk apa-apa, berdoa. Pergi kemana, berdoa. Supaya diberkati pekerjaan. Begitu diberkati menjulang tinggi, saudara, betul-betul sudah jadi senior guru les kue-kue decorating Wilton. Ayo hambaku, layani aku lagi. Aduh Tuhan, repot hari ini aku ngelesi ini, aku ini. Pokoknya sudah, saya memang tidak mau pelayanan. Siapa yang tangkap? Iblis, saudara. Tangkap dia. Kenapa? Tuhan tidak berhak. Karena iblis menjaga hati saya. Saya sudah luka dengan Tuhan. Ya sudah, panas kamu 45, kapok. Iblis itu. Sudah, akhirnya sudah. Panas 45. Itulah saya. Apa saudara ingin seperti saya dulu, koma? Aduh saudara, jangan sampai. Tidak enak. Ketemu roh-roh itu tidak enak. Saudara, itu menyakitkan. Dan itu sakit sekali. Mari kita imani bahwa
Singa dan ular tedung itu adalah suatu kumpulan di mana iblis itu menggaung-gaung. Dia berusaha untuk merayu manusia. Ojo pelayanan. Buat apa kamu pelayanan? Orang iso Bu Titik itu loh, pilih kasih di sana. Loh, saudara, orang pelayanan tidak ada pilih kasih. Selama saudara tidak melihat saya hanya pelayanan dan melayani Tuhan. Memandang salib Tuhan pasti benar. Tapi memandang saya, iya ya, aku tidak diajak. Gitu aja. Hanya bergosip satu dengan yang lain. Itulah suka iblis. Ya sudah, aku merasa enggak begitu nama berdidikan PTN. Sudah. Tapi nanti semua hilang. Tolonglah aku. Jadi saya mau itu Tuhan. Loh, dulu kan keluar dulu siapa? Maaf ya, saya tidak bisa. Bisa. Tapi saya tahu Tuhan kirim orang yang dipertobat. Saya menangis karena Tuhan masih menyayangi dan memberi waktu pada orang ini. Aku nggak apa-apa kok, bukti aku nggak baik-baik, di kuliah aku baik-baik, semua baik-baik. Terus naik saudara, kalau nggak ditutup sama setan, seperti saya mau dari bawah lagi, sampai nggak punya apa-apa. Ya tidak punya uang masih bisa kerja saudara. Tapi lihat tubuhmu sudah rapuh, siapa yang mau urus saudara? Gak ada. Saya orang kita cintai siapa? Orang tua kita, karena saya waktu itu masih muda. Kalau tua gini siapa? Anak sudah heboh sendiri dengan mantu, dengan cucu, dengan apa kan gitu. Sudah heboh sendiri sudah. Zaman sekarang sudah berubah. Mari kita andalkan Tuhan lebih dulu, amin. Kita punya prinsip satu, kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena jerih payahmu itu tidak sia-sia. Ada satu ketika engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, saya ingat ini peperangan juga. Menginjak itu peperangan. Kalau singa dan ular tedung akan kau langkahi, itu adalah sesuatu yang ada di hadapan kita lewati, kita langkahi bisa. Tapi kalau ini adalah menginjak, itu adalah peperangan. Ya. Suatu ketika saya akan mengurapi suatu tempat, itu biskop saudara, besar sekali. Saya juga nggak tahu. Cuma saya bilang gini, loh kok besar sekali ya rumah ini? Oh iya, rumah itu 3. Tapi dia nggak bilang kalau itu tempat biskop saudara. Pertama-tama saya datang, saya merasa tidak tenang. Kenapa? Karena ada sosok roh yang tinggi besar yang pernah saya ketemu. Dan roh itu mengikat saya dan dia memutar-mutar kaki saya. Dah, saya lupa, sudah tidak apa-apa, dah kita lewati. Besok kita puasa ya, 3 kali puasa. Pada hari H di mana kita mau peperangan, saudara. Kita mau injek kuasa kegelapan itu dengan kuasa Allah. Datang. Gedor rumah. Bro. Saya bingung. Loh, ini ada rindu atau ada apa? Kok ada bro? Ternyata ada tinggi besar, tapi itu orang. Loh, kok ada orang tinggi besar? Saya tidak sadar kalau itu setan. Coba saya gini. Kok kenapa ya saya kok berbau kematian itu saya. Ketika kita masuk ke suatu tempat atau dimanapun berada, hati kita gelisah, gula-gulana, tidak enak, itu pasti ada sesuatu. Kalau kita peka, kita hanya berdoa, Tuhan, boleh tidak saya makan di sini, boleh tidak saya singgah di sini, boleh tidak saya masuk di rumah ini, gitu. Kalau enggak, ya sudah, jangan, aku tidak mau rumahmu nek setan nih. Itu orang tersinggung, saudara. Jangan menyakiti orang, kita harus punya hukum kasih. Maaf ya, hari ini saya sibuk, lain kali saya mampir rumahmu, gitu saya. Oh sorry ya, aku tidak jadi makan di sini. Ada setan nih. Loh kamu setan? Katanya Bu Titi, ini berinding, itu setan. Saya tidak ngajar sudah untuk gitu loh. Ketika sudah tidak enak hati, saya berdoa sama Tuhan. Kalau sudah tetap tidak enak, saya bisa menolak dengan baik. Amin. Jangan ceroboh menyakiti orang. Akhirnya begitu orang tinggi besar, roh tinggi besar itu, dia bilang, kamu tidak menggelegarkan, tidak boleh mengganggu, itu tempat tinggalmu sudah bertahun-tahun.
Kamu belum lahir, aku sudah di sini. Gitu saudara. Hanya saya gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan tunjukin kronologinya. Ternyata tempat itu dulu tuh aliran sungai. Dan di tempat desa itu adalah pemujaan. Di mana semuanya buang bunga, pokoknya buang yang nggak benar-benar di situ. Dan yang makan tuh roh itu. Jadi dia nggak kemana-mana. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, setiap anak Tuhan harus dibuang roh itu. Oh ya, berarti Tuhan yang maju, bukan saya. Pasti ya, mbakku. Ya udah. Saya berdoa, menyembah. Akhirnya dia pun di segenap dia bilang, ayo kita harus perang dulu. Oh enggak, aku enggak mau perang. Ya. Aku milik Tuhan. Saya berdoa dalam hati. Tapi Tuhan tegur saya, jangan aja omong roh itu. Oh ya Tuhan, saya menyembah. Bisa menyembah, hilang pus gitu saya. Jadi asap hilang. Dah, kita merapi. Hari itu suasana surga penuh dengan sukacita. Nah, kemudian 2 hari kemudian, saya ini tiba-tiba roh saya ada di situ. Karena kalau saya pengurapan, saya itu bisa masuk. Tuhan izinkan roh saya masuk dan ditunjuki. Kenapa? Wah, sakti tidak berdiri. Enggak. Ketika ada roh di dalam rumah itu, dia pasti bicara. Kamu beli ini ya, baju ya, kamu beli lemari ya, itu ada rohnya. Itu kayunya orang mati. Saya tahu. Itu keistimewaan kalau kita pengurapan. Kita bisa masuk dalam dunia roh. Dan itu pasti. Nah, saat itu 2 hari kemudian, saya nggak tahu loh. Kok aneh ya, saya ini sudah datang ke tempat rumah ini, tapi kok sepi gitu, saya gitu. Nggak lama kemudian saya dengar, mereka lagi ngomong-ngomong. Saya lihat dari kejauhan itu ada orang itu tidur begini saya, kayak pinggang. Ya, saya juga nggak tahu kenapa ya kok tidur kayak pinggang, kok ramai sekali itu. Akhirnya saya gini, Tuhan saya berserah padamu apapun yang terjadi, dengerin dan jangan pernah kamu ikuti apa yang dia bilang. Ya, lah tiba-tiba ada orang yang berkuda, hitam tinggi besar, naik kuda dan suaranya menggelegar. Hei, katanya, kamu mau apa di sini? Gitu. Ini adalah tempatku. Nah, saya bingung, bukankah ini jadi urapi? Dengan jangan didengarkan, diam aja. Ayo, kita mulai hari ini berperang. Iblis juga gitu. Siapa yang kalah? Mama, setan A, setan B. Kalau saya yang mau perang sama dia, saya kalah. Saudara, saya harus ikut dia. Itu hukumnya setan. Jadi kalau setan A, setan B, tidak mungkin koncoan, temanan, baik-baik, salaman. Tidak mungkin, dia perang. Dari lokasi A, lokasi B ketemu perang, pasti perang. Tidak mungkin dia bersahabat. Pasti perang. Di mana dia kalah, dia harus jadi miliknya. Jadi dari bawah dulu, makanya kan di dalam firman Tuhan berkata, satu roh dia akan membantu 7 roh, ya seperti itu. Jadi maunya itu roh itu seperti itu. Dia naik kuda dan berkata, ayo perang kamu sama aku. Kalau kamu menang, aku menyembah kamu. Gitu saja. Kalau kamu kalah, kamu harus menyembah aku. Saya bilang, apa ya? Kenapa kok nyembah-nyembahan gitu? Bukannya ini kuasa kegelapan kah? Dan bilang jangan diajak dia menajak, muter. Jadi rambut saya ini sampai kayak orang wiku itu muter gitu. Muter. Tapi saya nggak pusing karena saya bersama Tuhan. Saya hanya menyembah. Terus dingin jadi bingung kayak gangsingan, tambah keras. Mungkin sampai meler. Mungkin gitu ya. Saya juga nggak tahu. Dia bilang gini, ampun, begitu. Ampun, sudah aku kalah aja, aku tak nyembah kamu. Dia berkata, jangan kamu terima. Pergi. Tuhan bilang gitu, saya langsung pergi saja. Nyelonong, jadi dia nyembah, saya nyelonong. Begitu saya nyelonong, loh, ternyata keluarga ini banyak yang datang sudah. Tidur gak pinggang semua karena buahnya ada 30 orang. Apa yang saya lakukan? Tumpang tangan pada mereka. Saya tumpang tangan karena roh sama Tuhan, kecil besar didoain semua. Dan besok konseling sama kamu. 30. Sudah satu keluarga 30.
Ya udah, siap, mau apa lagi? Tapi Tuhan yang bicara loh. Saya nggak bisa ngomong, jangan khawatir. Itu saya. Benar, besok paginya begitu saya datang kaget saya, oh ya benar kok pindah tidur. Ayo sekarang konsen balik dari sini. Satu keluarga di Gambur itu satu keluarga ada 6 ada 4. Dan satu hari belum puasa dan kita konseling. Itu saja. Kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah orang pilihan Allah. Mari kita imani bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan memberikan rencana indah atas langkah kita. Selama kita menjadi orang pilihan Allah, hidup kita ini dimenterai dengan kuasa darahnya. Sudah mau dimenterai dengan kuasa darah Tuhan? Halo? Saya kok tegang sekali hari ini. Saya takut? Saya takutkah? Tidak. Kita harus tahu bahwa penguasa udara, penguasa bumi, penguasa laut, penguasa apapun saudara, itu ada rohnya. Jadi kita itu anak Tuhan, kita itu punya terang. Terang dan gelap tidak akan bersatu. Minggir dewek saudara. Karena saudara tidak melanggar. Tapi kalau saya melanggar, siapa yang datang? Iblis, incip-incip. Kamu suka apa? Kamu suka WA-an? Di WA-in terus, dilihat WA terus. Kamu suka video porno, itu terus dibuka terus sama Tuhan. Maaf sama setan. Tuhan cuma gini. Jangan. Saya tahu sebentar ya, lu pengen tahu. Jangan teruskan, bahaya. Aduh, sedih tak kurang sedikit. Hampir sudah. Hanya jatuh dalam dosa. Orang rokok ya gitu, orang minum ya gitu. Pertama, enggak apa-apa untuk kesehatan. Lama-lama mabuk. Akhirnya apa? Nggak baik. Rokok juga gitu, enggak apa-apa. Flek, lama-lama flek. Kenapa? Ada sesuatu di dalamnya. Karena ingin kenikmatan dunia. Mari kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Ayo kita lihat gambar pertama, menginjak kuasa roh jahat. Perhatikan baik-baik gambar itu. Bisa dilihat, menginjak kuasa roh jahat. Saya perhatikan baik-baik. Gambar pertama. Nah, kalau saudara temu barang seperti ini, pasti saudara akan berdoa sungguh-sungguh. Betul enggak? Betul enggak? Ini dalam roh. Kalau dalam roh, ya seperti ini kenyataannya. Saudara, kalau pengen tahu roh itu seperti ini. Tapi itu tidak kelihatan dengan kasat mata. Kalau kita tiba-tiba, saudara, karena kita melanggar, Yasin digerogoti apa? Dia suka telinga, dia gigit telinga kita. Sehingga kita menjadi orang dablek. Kalau mata kita tidak baik, mata kita diculek gitu. Itu iblis. Dia itu suka makan. Dia suka menghancurkan tubuh manusia dalam roh. Makanya kalau dilihat, kita doa, rohnya tidak ada, bukan mati. Rohnya ditawan oleh iblis. Bisakah dibebaskan? Bisa. Selama kamu percaya, Tuhan pasti kembalikan rohnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu baik adanya. Kuasa Tuhan itu turun di tengah-tengah kita karena Dia ada. Amin. Sebelum saya tutup, saudara, kita akan buka kata-kata yang indah. Kita manusia biasa. Kita memang biasa saja. Hanya roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk menghempaskan kuasa roh jahat dari hidup kita. Hanya roh Allah saja yang bisa mengusir roh yang tidak baik itu. Ya, kita ambil satu kesaksian, kemudian kita akan nyanyi satu lagu, saudara. Kita tahu bahwa kita ini tidak kelihatan, saudara, bahwa hidup kita ini di sekitar kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu, saudara. Karena kita tidak tahu roh, tidak kelihatan. Saat saya masuk di dalam satu pelayanan, saudara, sebelum, apalagi kalau KKR, saudara, saya selalu berkata, Tuhan, ajari saya untuk berpuasa. Nanti Tuhan bilang kronologinya, nih,
suruh puasa semua tim pengurusnya dan tim doanya. Oh ya, saya sampaikan aja. Pasti ada maksud. Begitu jalan harinya H, saya tunjuk semua kronologi, pelayan-pelayan Tuhan dibuka semua saya. Dan saya sapa. Saya sedih karena tidak sesuai. Saya tahu bahasa ini tidak sempurna. Tapi mungkin mereka juga luka batin, saya juga tidak tahu. Tapi ini harus dilewati karena kita itu pelayan Tuhan. Dah ya, dah hati sedih. Dah dibuka sekarang jemaatnya. Dibuka wajah-wajah sudah itu tampak. Dan kronologinya dibuka satu-satu. Loh kasihan ya. Ibu ini harus didoakan, ini juga semua dibuka. Tapi keajaiban yang Tuhan berikan pada otak saya jadi berubah. Coba kalau semuanya dari zaman saya pelayanan sampai sekarang, apakah pecah saudara? Segitu persoalan banyak, saya lupa. Bahkan saya ngomong ini saudara, saya juga untuk ulang lagi saya tidak tahu. Tuhan izinkan saya untuk melupakan, bukan lupa-lupa, supaya otak saya ini tetap sesuai ini loh ke depannya. Orang ini begini. Jadi kalau pada waktu pengurapan, saudara, saya tidak tahu. Oh, di depanmu ada kata besar, saudara. Itu membuat kata itu roh kemiskinan, berupa kata, begitu ya. Terus, sudah kan kita pengurapan. Terus ditanyai, katanya kok tidak ada. Tuh, saudara mau pengurapan kata apa pengurapan rumah? Kalau saya mau, saudara. Tapi saya cuma bilang gini, saya tidak kelihatan kata. Jauh di sini. Nanti gak ketuan kodoi. Terus ketuan apa? Lintah. Bedo toh. Nah, mengapa kok dibedakan? Iblis itu bisa menyerupai segala macam. Betul enggak? Ketika kita itu kelihatan kata vakum, begitu di vakum berubah menjadi ular. Bisa, itu aslinya ular. Vakum berubah lagi sudah menjadi apa? Ternyatanya jarum kecil panjang segini. Dikasih sesuatu, ada isinya. Nah, terus kita bicara kata itu tadi mana, terus ular itu tadi mana? Yuk, tidak bisa sudah. Benar enggak? Kita membahas itu bukan membahas setannya. Hari ini kita tidak membahas setan, tapi kita membahas bagaimana dasarnya Tuhan itu membentuk setiap manusia supaya kita menjadi pemberani dan tidak menjadi kekanak-kanakan terus. Kita harus berani. Kita harus semangat. Mungkin keuangan kita, saya masih ingat saudara, ketika semuanya itu berjalan, saya sedih karena pada posisi waktu itu keuangan untuk KKR itu sangat tipis. Dan saya hanya tumpang tangan dan saya menangis. Tuhan izinkan saya KKR. Saya tidak tahu. Itu waktu saya di Jakarta, KKR-nya. Saya tidak kenal dengan semua orang dan saya juga tidak mau minta-minta. Saya bukan sombong, tapi saya serahkan semua pada Tuhan. Dan buka kronologinya, sudah mengalir aja. Hanya saya berdoa dan buka ada satu rumah, kita doa, tumpang tangan, kita pelepasan di situ. Lama-lama pindah lagi saya ke satu tempat. Sampai lama-lama semua pengurus diundang untuk masuk. Karena makin banyak. Bukan karena sesuatu, tapi Tuhan yang mengundang supaya kita benar-benar percaya bahwa pimpinan Tuhan itu tidak menyia-nyiakan kita. Amin. Jadi ayo kita berjuang. Kita harus mengucapkan syukur kepadanya. Kita harus rendah hati. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Pakai aku Tuhan. Apa yang kau mau? Pakaiin aku. Amin. Jadi jangan menunggu, aduh aku tidak disuruh sama Bu Titi loh. Saya tidak nyuruh saudara, tidak mungkin. Tapi saudara yang tergerak sendiri sadar bila kita ada sekarang ini, itu semua adalah anugerah. Bagaimana cara membalasnya? Persiapkan hidupmu untuk ke depan. Karena Roh Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Ketika waktu kita pelepasan, banyak orang berjatuhan. Dan saat berjatuhan saya bingung.
waduh ini jatuh. Saya takut kalau aneh-aneh. Tuhan, saya nggak mau yang aneh-aneh. Waktunya jalan cepet, saya nggak mau. Waktu satu orang itu bisa setengah jam nanti, bisa 10 menit, saya nggak mau. Tuhan, bila Tuhan izinkan, selesaikan semua, biar bahasa roh mereka akan hidup dan dilakukan. Pesannya Tuhan itu apa? Orang itu tiba-tiba tumpang tangan, nggak mau, terus semua nggak mau. Tuhan bilang, datang nih, dia buka batin. Ya sudah, tumpang tangan bangkit berdiri. Dan dia bilang, Tuhan, aku siap, Tuhan, aku siap. Dibuka semuanya. Ya sudah, mulai sekarang aku harus sayang sama keluarga. Gitu. Dibuka semua satu-satu. Sampai anak kecil bisa perutnya sakit. Dia bilang, aku sakit. Kenapa? Karena dia minum air ketuban terlalu banyak. Dia bilang ini ada racun. Dia bilang gitu saja. Hanya apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Ya sudah, tumpang dan keluarkan semua. Bukan keluar secara roh, maaf secara kasat mata, tapi keluar dengan dalam roh. Besok sudah tidak kembung lagi. Itu adalah kedahsyatan Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan pakai kita tidak peduli apapun yang terjadi, kita siap untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kita tidak butuh mujizat. Itu kan tidak Tuhan, itu hak Tuhan terhadap kita. Kalau kita dipakai dengan luar biasa, itu adalah anugerah. Jadi mari kita jadikan kita menjadi power dalam hidup saudara, supaya hidup saudara itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita lewati. Kenapa? Karena kita diciptakan sudah ada di dalam kemuliaannya. Semua orang di dunia ini diciptakan atas kemuliaannya. Dan kita sadar bahwa kita tahu hidup kita harus memuliakan Tuhan dalam penyembahan. Amin. Buka hatimu, karena segenap hidupmu ini di mata Tuhan sangat berharga. Amin. Imani saudara, karena hidup kita tidak lepas dari dunia roh. Kita harus masuki dalam dunia roh. Apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana. Ada satu kejadian yang sangat membuat kita juga bukan geli, tapi karena mungkin saking takutnya saya. Aku udah dibilang katanya rohku udah ada. Makanya jangan keluar malam-malam sama temen nih. Itu sudah kesempatan ngedur itu sudah istrinya. Sudah hanya dia tidur. Tunggu ya aku ya nanti kalau rohku masuk, suruh masuk terus ya Ya nunggu semua. Istrinya nunggu dia ngorok gitu. Terus pelontang. Apa itu ya? Apa rohnya suami datang ya? Pelontang gedebluk. Apa ya? Dia datang, dia turun pelan-pelan. Lampu tuh pecah semua dari depan sampai belakang. Dia bangun nih suaminya. Bangun kamu tuh rohmu datang ngeden-ngeden nakuti aku. Itu loh, lampu nih pecah semua begitu. Masa dia bangun? Oh iya ya, pecah semua ya. Kok aneh ya begitu. Hanya dia konseling. Konseling, kita doa, kuat saja. Karena rohnya tidak ada. Yang dibilang roh tidak ada, kamu tuh gak ada konseling gitu. Dia tidak suka kalau rohnya tidak ada. Sama mau saudara. Sama mau rohnya tidak ada, memang harus dilewati. Ya sudah, pasti kembali. Pasti ya kembali ya. Itu kapan? Rasanya kayak apa lagi kembali? Ya rasanya sukacita dan bahagia. Kamu kan sabar. Iya. Dua berkesempatan deh. Pelampiasan. Sudah. Jangan saling menyalahkan. Sudah. Kita doa, sarang doa. Udah doa, berpasan, ayo kamu minta maaf. Aku, katanya istrinya, suruh minta maaf. Kenapa? Minta maaf. Kenapa? Sudah minta maaf. Minta maaf. Terus si suami ini tadi, ya minta maaf. Dan selesai, kita doa berpasan, kita mentrek, kita gunting rambut, jadi saya cerita. Kenapa? Rohnya dia lo tidak mau datang. Kenapa? Karena dia luka batin sama kamu. Kamu tuh selalu mengata-ngatain tidak baik dengan suamimu. Iya, gitu. Hanya selesai. Begitu selesai,
Sudah, mulai sekarang kamu hidup baru. Iya, hidup baru. Sudah, kita sudah berdoa sama-sama dia. Sudah pelepasan, sudah selesai, semua sudah selesai. Loh, kok aneh ya? Rumah ini dikasih lampu mati lagi. Akhirnya saya sudah datang. Oh, ini koslet. Gak mungkin. Saya sudah panggil tukang listrik. Koslet. Percayalah, di atas sana. Gak mungkin. Duh, iya, koslet. Udah dipanggil orangnya. Nggak ada, Bu, nggak ada. Ayo kita doa. Tunjuk itu sama Tuhan. Babonannya di atas loh, lagi nggak baik. Udah pecah semua itunya. Udah terlalu lama. Mana ada kadang gitu. Bukan, oh iya ada sumber. Itu kasarnya nyata, kasat mata. Jadi banyak hal yang kadang Tuhan itu berikan, tapi kita kadang nggak percaya. Padahal hal-hal seperti itu dari perkara kecil kamu percaya, Tuhan pasti beri yang perkara besar. Dan itu pasti nyata di tengah-tengah kita. Dan itu di luar kemampuan kita. Amin. Mari perkara yang kecil yang kita punya di dalam rumah tangga, belajar untuk memahami. Suatu ketika saya tutup dengan satu kesaksian. Dan pun saya, nah mungkin orangnya ada apa enggak ya, saya izin kalau ada. Bu, halo, ini Bu Titi, Ibu, ya Bu, ya apa? Mobil saya loh didatang no sama orang, suruh perbaiki kok, katanya enggak ada apa-apa, tapi kok enggak bisa jalan ya. Yes. Mungkin modelnya kurang pinter gitu. Kita doa. Loh, enggak bisa nih. Ini loh banyak diputeri oleh ular. Itu ada sungainya, dia tinggal. Nggak ada. Ada sungainya ketutupan sama pohon segini, jadi rimbun. Nggak ada. Loh, saya dengar alirannya sur gitu. Nggak ada. Ya bisa sampai malam. Jadi pun saya lagi, Bu, saya terus jalan di sini bisa dirampok. Saya nunggu di situ tuh siapa? Itu kasarannya saya. Ya sudah, kita doa no vakum no, tapi saya nggak percaya. Akhirnya dia panggil mundur sampai 4 kali, tidak 3 kali. Dia bilang tetap tidak ada. Sudahlah, kita vakum no, di jalan mobilnya. Ya sudahlah, saya ngalah lu. Apa nunggu seperti itu, saudara? Tengah malam baru bilang, ya sudahlah, saya mengalah loh. Saya sudah percaya. Vakum. Sudah jalan. Saat terjalan, dia terbang. Bu, sudah bisa jalan mobilnya. Udah saya mau loh. Ya apa orang itu itu? Jangan ada senang-senang, jangan senang-senang, nanti mau gue lagi. Loh, gitu. Saya harus berhenti. Loh, bukan. Harus dilepaskan dari urapi mobilnya. Oh, ya. Hanya diurapi selesai sudah, tidak mogok-mogok lagi. Tadi saya tidak percaya. Satu ketika juga kita lagi ada satu mobil ya. Mobil ini memang dijual. Saya lihat di spion, kok ada orang perempuan. Kok pucat mukanya? Saya tengok, gak ada. Saya lihat lagi, apa ini Tuhan? Saya berdoa, Tuhan, ini anakmu, kenapa ada seperti ini? Tuhan gitu buka. Ternyata mobil itu habis bekas sabrak mati di situ. Setannya ada di situ, bukan orang mati yang jadi setan. Setannya, orang mati itu ya saudara. Kita buat lingkaran. Suatu saat kita memang butuh gambar ya saudara. Lingkaran gini, separuh. Ini alam sadar, ini alam roh. Orang yang nyangkut tidak siap mati di tengah-tengah sini. Yang tahu hanya Tuhan dan setan. Kalau setan dia turun ke bumi, dia menyerupai. Ya, minta makan. Itu bukan orangnya yang meninggal, setan. Jadi mari kita tahu bahwa orang yang mati itu tidak ada hubungannya. Ini ada garisnya saudara. Kalau Tuhan izinkan, ada hamba-hamba Tuhan yang untuk mengembalikan ke tempat di mana Tuhan punya tempat itu, namanya kemah perhentian. Suatu saat kita akan bicara tentang kemah perhentian, apa perbedaannya dengan surga. Ya saudara, mari kita sudahi firman Tuhan pada hari ini. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dan suasana surga akan turun di tengah-tengah kita karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Jadi orang yang di tengah-tengah itu selalu harus ada solusinya. Itu hak Tuhan,
Kalau hak Tuhan pasti diberi. Hanya saya bilang, ini apa? Ini harus didoain. Ya, kita doain. Begitu doain, diurapi, hilang sudah. Akhirnya laku mobilnya. Karena ada rohnya. Ya saudara, jadi kita harus hati-hati, berjuang tetap dibawa di dalam